Dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhan, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Dari ayat tersebut sejatinya bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi seluruh kalian partai Golkar untuk menanam jejak-jejak kebajikan dalam segala posisi yang kita embani. Jadi kalau kader partai Golkar eksekutif maupun legislatif ini tidak hanya sekedar kekuasaan yang tidak boleh, tapi kekuasaan namanya itu menjadi rahmatan lil alamin. Karena setiap kekuasaan itu insya Allah menjadi instrumen kematian dan kita bertanggung jawab nanti di dalam masyarakat. Ketika kita kembali kepada satu hal itu dibacakan dalam partai politik selalu dikaitkan dalam perspektif politik dan kekuasaan. Misalnya Al-Quran memberikan penegasan etis dan moral bagaimana seharusnya kekuasaan harus dijalankan. Ada misi suci kekuasaan sebagai kekuatan penolong untuk menghentikan permasalahan sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 80. Dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhan, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Dari ayat tersebut sejatinya bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi seluruh kader partai Golkar untuk menanam jejak-jejak kebajikan dalam segala posisi yang kita embani. Jadi kalau kader partai Golkar eksekutif maupun legislatif ini tidak hanya sekedar kekuasaan yang tidak boleh, tapi kekuasaan namanya itu menjadi rahmatan lil alamin. Karena setiap kekuasaan itu insya Allah menjadi instrumen kematian dan kita bertanggung jawab nanti di dalam masyarakat. Ketika kita kembali kepada satu hal ini akan ditanyakan seberapa besar manfaat dari apa yang telah kau dapatkan ketika diberikan kemana untuk menjadi pemimpin di bangsa. Yang ketiga, Al-Quran juga memberikan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Dalam surat Al-Ansar ayat 7, Allah menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Prinsip ini mengandung pesan moral bahwa kekayaan dan sumber daya tidak boleh berkonsentrasi pada segelintir pihak, melainkan harus dikelola dan distribusikan secara adil agar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Jadi memang ketika ada gap ekonomi yang tinggi, ini juga Al-Quran mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa sesungguhnya monopoli ekonomi itu boleh terjadi. Jadi tidak hanya di konstitusi, tidak hanya tujuan dalam bangsa dan negara, tidak hanya dalam Pancasila, tapi ternyata di Al-Quran juga memerintahkan bahwa kekayaan itu tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang, harus berbagi rata. Dan itu menjadi penegasan dan sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini sangat relevan bahwa mana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tidak hanya dimaknai sebagai bagian narasi akademi konstitusi, tapi sesungguhnya dia merupakan bagian intisari dari apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri.